Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, Ibu ingin melanjutkan pertemuan ketiga hari kemarin. Materinya belum selesai semua. Dan hari ini kita bahas tentang zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut pada mata kuliah PSDP. Definisi zonasi. Zona itu adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Lalu zoning adalah pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Lalu zoning regulation atau peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona. Pengaturan lebih lanjutnya lagi mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur dalam melaksanakan pembangunan. Nah, zoning regulation atau peraturan zonasi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah suatu zona ini mempunyai aturan yang seragam, yaitu dalam penggunaan lahan, lalu dalam intensitasnya dan juga dalam waktu atau masa pembangunan. Yang kedua, satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan juga berbeda aturan. Nah, peraturan zonasinya apa saja? Ini ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang. Di dalamnya juga berisi tentang ketentuan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona atau blok peruntukan yang menetapkan zonanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Nah, ditetapkan dalam rencana rinci dalam pelaksanaan tata ruangnya. Nah, zonasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ini diantaranya adalah dipilah menjadi 3 zona, yaitu zona preservasi atau pola kawasan lindung, lalu zona konservasi, yaitu pola kawasan lindung, dan zona pemanfaatan atau pola kawasan budidaya. Lalu pembagian zona ini didasarkan pada fungsi dan peran kawasan, di mana untuk kawasan yang difungsikan untuk perlindungan dan sempadan pantai dimasukkan ke dalam kategori kawasan dengan pola lindung dan budidaya. Lalu berikutnya adalah zonasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Ini bahwa zonasi pada kebijakan ini dibentuk berdasarkan kriteria lahan kritis pantai, berdasarkan dari tingkat erosinya, lalu dari produktivitas lahannya, serta penutupan dari lahan, kemudian aliran air atau siklus air, hidrologi, dan penggunaan lahan oleh masyarakat atau pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Nah, lalu 3 elemen pembagi zona yaitu daerah sebaran peka atau sensitif pada sirkulasi hidrologi atau rawan daya rusak air, ya, yaitu daerah yang secara hidrologi peka seperti daerah hulu, ya, daerah hulu aliran, daerah hulu aliran dan pada lereng yang curah dan tepian sungai atau tepian pantai. Lalu sebaran dari keringkihan ekosistemnya, yaitu daerah yang tertutup dengan vegetasi alami. Ini dianggap mempunyai biodiversity yang bagus, ya, yang relatif tinggi, atau keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dan daerah ini adalah agak ringkih, dan peka juga terhadap gangguan manusia. Lalu sebaran daerah yang berpotensi untuk kerusakan tanah-tanah yang kritis, ya. Lalu zonasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 ini tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini RJWP 3K provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 mil laut, ya, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Jadi rencana zonasi wilayah pesisir
seperti yang Ibu sebutkan barusan. Lalu skala peta rencana zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian ya, ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini adalah bagan atau gambar yang menunjukkan mekanisme penyusunan rencana zonasi. Mekanisme penyusunan dari rencana zonasi ini, jadi pertama adalah membuat sebuah usulan dari RSWP 3K, kemudian RZWP 3K, RPWP 3K, dan RAPWP 3K yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dunia usaha. Jadi rencana strategis wilayah pesisir, rencana zonasi wilayah pesisir, rencana pengelolaan wilayah pesisir, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir. Lalu, langkah berikutnya adalah penyusunan rencana strategis wilayah pesisir ini dan rencana zonasi, kemudian rencana pengelolaan maupun rencana aksi pengelolaan ya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan melibatkan masyarakat. Lalu langkah ketiga adalah menyebarluaskan konsep ya, penyebarluasan konsep dari RSWP 3K, RJWP 3K, lalu RPWP 3K, dan RAPWP 3K. Nah, oleh siapa? Oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan juga saran-saran dalam rangka perbaikan. Nah, selanjutnya dari mekanisme penyusunan rencana nomor 3 ini kemudian nanti berdampak terhadap bagaimana penyampaian dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota kepada gubernur dan menteri untuk diketahui. Lalu selanjutnya penyampaian dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi oleh gubernur kepada menteri dan bupati wali kota, dan ini di wilayah provinsi yang bersangkutan. Lalu keduanya, dari kedua hal tadi lalu dilanjutkan dengan mekanisme pemberian tanggapan dan atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu 30 hari kerja oleh gubernur atau menteri. Jadi selanjutnya adalah pemberlakuan ya secara definitif dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi itulah mekanisme penyusunan rencana zonasi, dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal langkah-langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Baik. Bagaimana pola perencanaan zonasi di wilayah pesisir menurut Kepmen nomor 34 tahun 2002? Isinya adalah zona preservasi atau zona inti merupakan area yang memiliki nilai konservasi tinggi yang sangat rentan terhadap gangguan dari luar sehingga diupayakan intervensi manusia harus ada di dalamnya seminimal mungkin. Ya. Kemudian zona konservasi merupakan zona perlindungan ya yang di dalamnya terdapat satu atau lebih zona inti. Ya, zona konservasi dapat dimanfaatkan secara terbatas atau sangat terbatas yang didasarkan pada pengaturan ruang yang sangat ketat. Lalu, bagaimana pola perencanaan zonasi wilayah pesisir Kepmen nomor 34 tahun 2002 selanjutnya adalah bahwa pertemuan ketiga kemarin karena waktunya kemarin tidak cukup, jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.